Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Alila Syafira dari Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pembahasan materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu berbicara tentang apa sih pengertian dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian, apa tujuan dari kedua kebijakan tersebut? Kemudian, apa saja instrumen yang terdapat di dalam kedua kebijakan tersebut? Dan yang terakhir, apa saja jenis dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, kita mulai dari kebijakan fiskal. Oke, kita mulai dari kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar demi mencapai kestabilan perekonomian negara. Tujuan dari kebijakan moneter diantaranya adalah yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, kemudian menjaga stabilitas tingkat harga, yang ketiga, perbaikan neraca pembayaran, kemudian yang terakhir, meningkatkan kesempatan kerja. Terdapat 5 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau disebut dengan open market operation. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau biasa disebut dengan SBI. Kemudian yang kedua, tingkat bunga diskonto atau disebut dengan discount rate. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Kemudian yang ketiga adalah cadangan kas minimal atau yang disebut dengan cash ratio or reserve requirement. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Next, yang keempat, pengawasan kredit selektif atau yang disebut dengan selective credit control. Nah, kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Yang terakhir, ada instrumen pembujukan moral atau disebut dengan moral suasion. Nah, kebijakan ini mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pinjaman-pinjaman bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Kebijakan moneter terbagi menjadi beberapa benih. Kebijakan moneter terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, uang ketat atau disebut dengan kontraktif. Nah, kontraktif ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat saat terjadi inflasi. Ini dapat diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kemudian, jenis yang selanjutnya adalah uang longgar atau biasa yang disebut dengan ekspansif. Nah, pada jenis ini, menambah jumlah uang beredar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, kemudian penurunan suku bunga, dan dengan cara
menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Nah, ini adalah beberapa contoh kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, program intervensi rupiah. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Contoh kasus selanjutnya yaitu penerbitan surat utang negara. Nah, dalam hal ini pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Oke, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, dalam mengontrol pemasukan atau pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Kemudian, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Kemudian yang terakhir, mendorong investasi. Adapun instrumen dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama, pajak. Demi mencapai tujuan pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk satu, pengurangan, yang kedua, penambahan, yang ketiga, penundaan, dan yang terakhir, peniadaan. Next, instrumen yang kedua adalah pengeluaran belanja. Nah, pengeluaran belanja negara juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Instrumen yang ketiga adalah obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara, sehingga pemerintah dapat melakukan pinjaman dengan menjual surat utang negara atau SUN untuk meningkatkan laju inflasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan teori. 1. Fungsional, yaitu kebijakan demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, kebijakan yang disengaja, yaitu kebijakan memanipulasi anggaran negara untuk menghadapi masalah tertentu. Yang ketiga, kebijakan yang tidak disengaja, yaitu kebijakan yang berupa penetapan atau keputusan aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Next, jenis kebijakan fiskal berdasarkan penerapannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Nah, yang kedua, yaitu kebijakan kontraktif, kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Nah, yang terakhir ini jenis
Nah, untuk yang terakhir, jenis kebijakan fiskal yang berdasarkan neraca pembayaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan yang seimbang. Nah, kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, surplus. Kebijakan ini diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Next, yang ketiga, defisit. Kebijakan regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan di bidang pengeluaran. Dan yang terakhir, kebijakan dinamis. Kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Nah, ini adalah contoh kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, subsidi BBM dan gas. Tujuan dari kebijakan fiskal ini di bidang bahan bakar adalah dengan memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Contoh selanjutnya, tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Nah, itu tadi adalah materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.